Cerita kampung tempo dulu. Kampung cabang Bungin terdengar aneh dan seram. Namun siapa sangka desa ini benar-benar ada, berbeda di desa-desa lain. Cabang pada zaman dulu merupakan kampung pembuat bata merah dengan warganya mayoritas tani, juga pembuat bata merah. Selain itu, kampung cabang juga dikenal daerah persembunyian beberapa tempat angker yang sangat terkenal, antara lain Kosambi Rata, Kali Cicadas, dan Bangsal, hingga kebun-kebun kosong. Namun selain tempat-tempat bekas pembuatan bata merah, ternyata di cabang juga terdapat sumur-sumur tua yang terkenal lantaran kisah mistisnya. Adalah sumur Tunggak. Dari namanya saja sudah sangat menyeramkan. Tak diketahui pasti asal muasalnya mengapa banyak sekali sumur-sumur tua ini. Namun ada berbagai cerita mistis yang berkembang di masyarakat seputar kampung tersebut. Konon sekitar 35 tahun yang lalu, ada salah seorang anak kecil yang bernama, panggil saja Desi, tinggal bersama neneknya di kampung itu kurang lebih selama 2 tahun. Saat itu banyak kejadian mistis yang cukup mengundang dirasakan oleh anak. Hanya saja dia tak pernah bercerita kepada neneknya karena dia belum mengerti arti dari kejadian mistis tersebut. Saat dewasa, anak bercerita bahwa pernah pada suatu malam hari bersama kakek sepupu dan anak-anak kampung setempat, ia pergi keluar rumah untuk mencari buah atau mangga yang sudah matang. Karena kebetulan pada saat itu sedang musim mangga. Dan sesuai dengan kebiasaan anak-anak setempat, mereka sering mencari buah mangga yang jatuh pada malam hari. Saya masih ingat betul pada saat itu. Saat malam semakin larut, teman-teman dan kakek sepupu saya sudah tertidur. Di bawah pohon mangga, hanya saya saja yang belum bisa memejamkan mata. Entah kenapa, saya juga tak tahu sebabnya. Saat itu tiba-tiba terdengar suara mangga jatuh ke semak-semak. Saya pun langsung berlari dan menghampiri suara itu sambil membawa senter. Tak selang beberapa lama, saya menemukan buah mangga itu tepat di depan saya. Cerita si anak itu. Ketika saya ambil, saya sangat kaget karena ternyata itu bukan buah mangga yang saya kira, melainkan potongan kepala manusia kerdil
Saat itu saya terus memandanginya dan dia juga tersenyum dengan tatapan mata yang tajam. Saat itu juga saya terdiam 1000 bahasa. Saya tidak bisa bergerak. Tubuh saya terasa kaku melihatnya. Kisah lain menurut penuturan sejumlah tokoh masyarakat pada masa penjajahan Belanda, di desa ini menjadi tempat persembunyian para pejuang. Di kampung ini, para pejuang banyak yang bersembunyi di dekat kali Ciasem. Ketika dicari oleh penjajah tidak ditemukan. Konon hanya akan melihat hamparan hutan saja. Kampung Cabang dulunya memang jadi tempat persembunyian pejuang. Sebenarnya nama Cabang Bungin itu bukan dari kali Ciasem, tapi dari pohon kosambi yang berada di pinggir kali pembuang yang aliran airnya bercabang. Setahu saya, kenapa dinamai Cabang zaman dulu? Kalau pejuang lari ke sini dicari sama Belanda itu tidak pernah ketemu. Yang namanya kampung itu hilang dan jadi hutan. Awalnya Belanda ngasih nama itu Kosambiroto karena desa ini jadi hutan zaman dulunya. Tutur Tasle 45 tahun warga kampung itu. Karena dikenal dengan kemestikannya, sekitar tahun 90-an, Kampung Cabang pernah berganti nama menjadi Kampung Margatani. Tapi pergantian nama kampung itu diyakini menjadi banyaknya penduduk petani semua. Akhirnya nama kampung punya dua nama, Cabang dan Margatani. Sampai tahun 2000, Kampung Cabang masih diyakini menyimpan banyak misteri, selalu menjadi tempat pelarian orang-orang yang bermasalah, seperti seorang buronan. Anehnya, mereka aman dan tak bisa ditemukan. Contohnya, banyak sekali di sini pada masa setelah penjajahan sampai tahun 2000-an. Beberapa orang disebutnya buronan gitu ya terus lari ke sini dan langsung aman, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Ada beberapa kejadian yang membuat kampung misteri bagi orang tokoh, khususnya masyarakat sekitar desa. Meskipun diantaranya ada yang tidak percaya, namun kejadiannya benar-benar nyata. Banyak cerita beredar tentang diyakini ketika seorang pedagang keliling berjualan ke kampung Cabang, dibuat linglung. Jalan yang ia lalui tetap sama dan tidak menemukan jalan utama. Kalau ada tukang dagang keliling kayak orang Garut, Cianjur, pokoknya orang luar, bukan daerah kampung Cabang, masuk jualan daerah sini, kadang-kadang linglung. Banyak gang mereka muter-muter balik lagi. Jadi adalah sedikit mistiknya kampung Cabang itu. Para pemuda juga berharap kampung Cabang tidak hanya terkenal karena namanya yang unik, aneh atau seram, tapi diharapkan masyarakatnya bisa tetap saling gotong royong dan maju. Harapannya supaya kampung Cabang lebih maju lagi, jangan hanya kenal nama, tapi juga ada pengaruh baik untuk masyarakatnya, kata Ketua Karang Taruna. Rupanya sejarah zaman dulu Cabang kita sudah dulu di lain waktu